Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati dan tidak sombong. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya. Menjelang babak akhir, Verdi Sambo tamatlah sudah kejahatan sang mafia. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Satu persatu proses hukum terhadap Verdi Sambo rampung dilakukan. Sambo menjadi tersangka pembunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo tak sendiri, dia menjadi tersangka bersama 4 orang lainnya, salah satunya sang istri Putri Chandrawati. Kasus ini ramai sejak awal Juli lalu, tepat setengah kematian Brigadir J pada tanggal 8 Juli silam terendus ke publik. Nyawa Brigadir J dihabisi dengan cara ditembak di rumah dinas Verdi Sambo. Sambo semula menyekenariokan kematian Brigadir J karena insiden tembak-menembak antar ajudan, yakni Yosua dan Baradae. Tetapi belakangan dia menyebut sengaja mengotaki pembunuhan Sambo alasan merasa direndahkan martabat setelah istrinya dilecehkan. Kasus ini juga menyeret sejumlah pati dan perwira di lingkungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Mereka dianggap meluluskan niat buruk Sambo menghabisi Brigadir J. Sejumlah orang dipecat dengan tidak hormat, demosi hingga mutasi. Setelah penetapan tersangka, penyidik tak mau buang-buang waktu. Proses rekonstruksi digelar mengacu pada kesaksian para tersangka dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Reka ulang menggambarkan awal mula situasi di Magelang, rumah pribadi Sambo, dan di rumah dinas kelima tersangka ikut. Total lebih kurang 78 adegan reka ulang untuk sosok Brigadir J diperankan pengganti. Sejumlah cerita terungkap saat proses rekonstruksi, salah satunya yang krusial adalah rencana pembunuhan Brigadir J kemudian saat penembakan dilakukan. Terdapat 2 versi soal penembakan. Versi pertama, Baradae menembak lebih dulu, lalu Sambo melakukan hal yang sama. Sementara versi kedua, Sambo tak ikut menembak, hanya meletuskan senjata ke arah tembak untuk menguatkan dugaan adanya tembak-menembak. Setelah proses rekonstruksi usai, Sambo pun menjalani sidang etik. Persidangan digelar karena perbuatan Sambo dianggap melanggar kode etik Polri. Seandainya Polri sebagai pengayom masyarakat, bukan sebaliknya. Pada sidang etik awal, Sambo dipecat tidak hormat, tapi dia tak menerima begitu saja. Sambo mengajukan banding lebih kurang 2 pekan setelah putusan. Polri menerima berkas banding Sambo. Lewat sidang etik, Polri tetap pada utusan awal memecat Jenderal Bintang 2 itu dengan tidak hormat, memutuskan permohonan banding dari saudara nama Verdi Sambo SH, SIK, MH, pangkat NRP Irjen Pol 7302060, jabatan Pati Kesatuan, menolak permohonan banding, kata Ketua Sidang Komisi Banding Komjen Agung Budi Marianto saat membacakan putusan sidang banding Verdi Sambo pada Senin. Menguatkan putusan sidang kode etik Polri nomor NIP sebagai tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggaran Irjen Pol Verdi Sambo. Putusan itu final, artinya Verdi Sambo secara fakta sudah dipecat sebagai anggota Polri. Namun demikian, dia akan menerima surat keputusan untuk menunjukkan putusan sidang etik sudah sah. Polri memastikan tidak ada seremonial upacara pemecatan pada Sambo meskipun beberapa kasus pelanggaran melibatkan proses umumnya ada upacara pemecatan tidak hormat. Biasanya seragam yang dikenakan akan dilepas dan diganti pakaian sipil. Dengan selesainya proses sidang etik, maka fokus Sambo saat ini adalah menunggu berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejagung. Baik untuk kasus pidana pembunuhan Brigadir J dan kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kematian Brigadir J. Untuk kasus pidana, berkas itu kali kedua dilimpahkan setelah sebelumnya sempat dikembalikan karena ada kekurangan. Berkas sudah diterima oleh Kejagung dan akan diteliti 14 hari ke depan. Apabila dinyatakan lengkap, maka akan ada pelimpahan tahap 2, yakni barang bukti dan tersangka. Jika sudah sampai pelimpahan berkas tahap 2, maka proses sidang pada Sambo sudah di depan mata. Kapan waktunya tinggal menunggu hasil penelitian terhadap berkas Sambo dan 5 tersangka lainnya.
Apakah lengkap atau ada yang perlu dilengkapi kembali? Nah, bagaimana tanggapan kalian sahabat lovers? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video kami sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.